Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali suatu anugerah masih Tuhan izinkan bagi kita semua untuk datang beribadah bersyukur di hari perhentian ini. Biarlah hati kita boleh sungguh tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menguji hati kita semua. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing untuk beribadah. Biarlah itu tidak mengurangi hati kita yang sungguh-sungguh mencari Kristus dan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama menaikkan suatu pujian yang sungguh menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya pengharapan kita. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan dan memberikan penghormatan kepada Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, oh Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, oh Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekalian umat-Mu datang pada pagi hari ini untuk datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah di tempat kediaman kami masing-masing, biarlah Tuhan kami boleh berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan penebus kami. Biarlah Tuhan kami boleh datang dan menyatakan rasa syukur kami dan juga menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Kami juga memohon pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Kau memulihkan kami, menilik hati kami. Biarlah Tuhan hati kami boleh tahirkan. Baik itu segala perkataan perbuatan yang sungguh tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap persembahan pujian yang kami naikkan, boleh sungguh menjadi suatu persembahan yang harum bagi nama-Mu yang kudus. Biar juga kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan kami, memulihkan kami, di tengah-tengah situasi yang memang membuat kami gentar Tuhan saat ini. Tapi biarlah Tuhan, Kaulah gunung batu perlindungan kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau memimpin jalan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami juga mau serahkan semua jalan ibadah dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester pasal ke-6, ayat pertama sampai 14. Kitab Ester pasal ke-6, ayat pertama sampai 14. Pada malam itu, juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja,
Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai raja oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian kita menaikkan suatu pujian, penuhilah pialaku ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh sungguh memenuhi piala kita. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai, di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau mau mohon padanya. Penuhilah
pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama datang ke hadirat Tuhan meski kita ada di rumah masing-masing. Saudara, saya bertanya kepada beberapa orang, bagaimana pengalamannya beribadah di rumah? Saudara, ada yang berkata bahwa cukup aneh rasanya beribadah melihat di YouTube, lalu kemudian beribadah sendirian seperti itu ya. Nah saudara, dalam pengalaman saya, apa yang kita dapatkan dalam ibadah itu tergantung dari keseriusan kita. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang melihat video khotbah ini saudara. Biarlah kiranya Bapak Ibu bisa ambil posisi yang baik, kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kemudian ada pujian, mari kita memuji Tuhan dengan panduan yang ada dalam video itu. Sehingga kita tidak diam saja. Kalau tidak, pasti saudara pengalaman beribadah ini hanya seperti menonton video biasa. Saya berharap saudara Tuhan menolong kita waktu kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Mari saudara kita masuk ke dalam doa sebelum kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan adalah hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan ciptakan kepada kami, sehingga kami dapat berhenti sejenak dari seluruh aktivitas pekerjaan kami dan kemudian datang ke hadirat Tuhan. Saat ini memang tampaknya Tuhan, apakah kami bekerja atau kami beristirahat sama saja karena setiap hari kami ada di rumah. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya kami dapat memaknai hari ini tidak seperti hari-hari biasa, karena kami tahu ini adalah hari perhentian yang Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kami, menolong kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kami baca. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, apa yang sudah Engkau katakan dalam masa persiapan, mampukan dia untuk dapat mengatakan, menjelaskan kebenaran ini kepada setiap orang, setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jauh hari sebelum peristiwa pandemi ini terjadi saudara, saya mendengar ada beberapa orang pemuda yang datang kepada pembina rohaninya dan menceritakan bagaimana krisis yang ia hadapi dalam kehidupan membuat dia bertanya apakah Tuhan itu berperkara dalam kehidupannya. Apakah Tuhan itu hadir? Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan tidak ada. Orang-orang ini percaya bahwa Tuhan itu ada. Hanya mereka tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, seorang pemuda merasa Tuhan tidak mempedulikan dirinya karena dia udah berdoa bertahun-tahun untuk orang tuanya yang sakit, tetapi sampai sekarang masih belum sembuh. Saudara, bayangkan pemuda ini bukan berdoa sebulan, tapi bertahun-tahun sejak dia remaja, tapi sampai sekarang ibunya masih terbaring di tempat tidur. Dari sejak dia remaja, dia berdoa untuk ibunya supaya ibunya sembuh. Tapi sampai hari ini saudara, ibunya masih terbaring di tempat tidur. Dia percaya kepada Allah, tetapi di manakah perbuatan Allah di dalam sakit sang ibu? Saudara, ada juga yang berdoa untuk adiknya yang depresi. Bertahun-tahun tidak ada perubahan yang dialami oleh adiknya. Mereka tidak hanya dia, tapi seluruh keluarga. Tapi kondisi adiknya pun tidak berubah. Di mana Tuhan? Mereka ini sekali lagi saudara bukan tidak percaya Tuhan. Mereka bahkan masih rutin beribadah kepada Tuhan. Yang mereka tanyakan adalah di mana Tuhan dalam hidupku? Apakah Bapak Ibu, saudara sekalian pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup? Saudara, dalam masa krisis seperti sekarang ini, pertanyaan seperti itu bisa saja muncul kembali. Kira-kira apa jawaban yang Alkitab berikan? Saudara, mari saya ajak kita untuk memahami hal ini supaya mungkin bukan kita yang mengalami, tetapi ada orang-orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita,
yang bertanya, di mana Tuhan dalam kondisi sulit ini? Kalau orang lain Tuhan tolong, lalu di mana Tuhan dalam kehidupan saya? Saudara, mari kita belajar bersama dari sebuah kitab yang Allah tuliskan bagi kita untuk kita mengerti tentang hal ini. Saudara, tadi kita membaca dari Ester pasal 6. Saudara, meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan adalah apa yang dialami oleh orang-orang yang menerima kitab Ester. Sewaktu rombongan besar pulang dari Yerusalem dari Persia, mereka memutuskan untuk tinggal di Persia. Jadi serombongan besar, saudara, pulang. Bahkan katanya itu terjadi 60 tahun sebelum kitab Ester dituliskan. Rombongan pertama sudah pulang, kemudian ada rombongan-rombongan lain yang kemudian juga pulang ke Yerusalem. Tetapi ada orang-orang yang memang karena sudah cukup lama berada di Persia, mereka tidak mau pulang. Mereka tetap tinggal di Persia. Saudara, waktu mereka tinggal tidak ikut pulang ke Yerusalem, mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tuhan tidak ada lagi bagi mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan membuat Tuhan berubah setia. Mereka ditinggalkan oleh Allah. Itulah perasaan orang-orang yang merasa tidak melakukan oleh kehendak Allah. Tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, saudara. Dan ini satu perasaan, bahkan pemikiran yang umum, saudara, dari orang-orang yang memang tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang berbuat dosa dan lain sebagainya, saudara. Saudara, namun Allah dalam kedaulatannya berkarya melalui kehidupan Mordekai dan Ester, yang kemudian dituliskan dalam sebuah kitab. Saudara, keunikan dari kitab ini adalah tidak ada nama Allah. Saudara boleh baca dari awal sampai akhir, tidak satu kali pun ada nama Allah diucapkan, saudara. Sepertinya sang penulis kitab dengan sengaja tidak mencantumkan nama Allah. Tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian yang kemudian secara sengaja dijelaskan bahwa karena Allah lah peristiwa itu terjadi. Tidak, saudara. Sepertinya, saudara, sang penulis sengaja melakukan itu sebagai sebuah kritik atau satu kritik bagi pembacanya yang berpikir Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka di Persia. Saudara, tapi benarkah Allah tidak ada dalam peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan pada saat Raja Ahasiweros berkuasa di Persia? Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat kembali bagian dari pasal 6. Sebab itu saya mengajak Alkitabnya tetap terbuka, Bapak Ibu bisa memperhatikan bagian yang saya akan jelaskan. Saudara, kalau saudara perhatikan di pasal 6, ini ada 3 tokoh dominan. Yang pertama itu Raja Ahasiweros, lalu Mordekai, dan Haman. Saudara, pasal 6 itu dibuka dengan sebuah pemberitahuan bahwa raja tidak dapat tidur malam itu. Malam apa, saudara? Pada malam apa? Karena Alkitab cuma berkata pada malam itu. Pada malam apa? Pada malam Haman merencanakan hukuman mati Mordekai. Jadi pada malam itu, saudara, ya di sisi lain, di tempat yang lain, saudara, Haman merencanakan untuk menghukum mati Mordekai. Haman sudah membangun bahkan sebuah tiang, mendirikan sebuah tiang yang tingginya 22,5 meter, saudara. 20 sampai 23 meter. Saudara bisa hitung itu, saudara. Saudara, rencananya Mordekai akan ditusukkan di tiang itu pada esok harinya. Saudara bisa lihat di PowerPoint yang sengaja dibuat samar-samar. Tapi kira-kira seperti itu, ada tiang yang didirikan panjangnya lebih kurang 22 meter, 22,5 meter, saudara. Dan kemudian rencananya, saudara, Mordekai akan ditusukkan di tiang itu. Saudara, ini gambaran yang sangat mengerikan sekali. Dan pada malam itulah, pada malam di mana Haman merencanakan hukuman yang kejam itu untuk Mordekai, raja tidak dapat tidur. Apa penyebabnya, saudara? Kita tidak diberitahu. Raja tidak tahu bahwa Haman sedang merencanakan hal itu. Apakah raja tidak bisa tidur adalah sebuah kebetulan? Saudara, yang kita tahu adalah waktu tidak bisa tidur, raja kemudian meminta untuk dibacakan catatan sejarah tentang apa saja yang terjadi di dalam kerajaannya. Jadi waktu dia
tidak bisa tidur, dia mungkin gelisah, lalu kemudian dia memanggil pegawainya kemudian untuk membacakan catatan sejarah, catatan yang ada, yang apa yang terjadi di kerajaannya. Saudara, saya berpikir kejadian itu sama seperti mungkin ada malam di mana kita tidak bisa tidur, lalu kita membaca buku-buku yang tidak seru, buku-buku yang membosankan supaya kita mungkin langsung bisa tertidur, begitu kira-kira ya saudara ya. Jadi saudara, tujuannya mungkin hanya seperti itu. Tapi saudara, yang tidak diketahui oleh raja adalah terbacakanlah catatan tentang Mordekai. Tentang Mordekai. Lamanya 5 tahun yang lalu. Jadi catatan yang 5 tahun yang lalu tentang Mordekai, bahwa Mordekai itu sudah menolong raja dari upaya pembunuhan oleh 2 orang pengawal raja. Dan Mordekai tidak diberikan hadiah apapun oleh raja. Bapak Ibu bisa membayangkan saudara, ini catatan 5 tahun yang lalu. Mengapa membacakan catatan 5 tahun yang lalu? Apakah kemudian raja meminta tidak dicatat seperti itu? Apakah ini sebuah tindakan random oleh pegawai istana? Bisa jadi saudara. Tetapi kok bisa yang terbaca adalah catatan tentang Mordekai yang berjasa kepada raja tetapi tidak diberikan apa-apa. Saudara, mengapa raja tidak memberikan apa-apa pada saat itu? Sekali lagi saudara, Alkitab tidak mencatat. Kita tidak diberitahukan alasannya. Pertanyaan saya, apakah ini sebuah kebetulan? Saudara, ketika raja dalam kondisi bingung karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada orang yang sudah menyelamatkan nyawanya, datanglah Haman. Saudara, ngapain Haman datang pagi-pagi sekali? Ingat, tampaknya dalam cerita itu, dalam kisah itu, raja belum tidur saudara. Jadi kemungkinan ini pagi-pagi sekali saudara. Pagi-pagi sekali Haman datang. Saudara, tujuan Haman datang cuma satu, yaitu meminta izin raja untuk membunuh atau menghukum Mordekai. Lalu saudara, Raja Ahasiweros justru menanyakan pertanyaan ini kepada Haman. Ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar, apakah yang akan kuberbuat untuknya? Saudara, Haman berpikir itu pasti dirinya. Ya. Siapa lagi ya orang yang hendak diberikan penghormatan besar? Pasti Haman. Itu pikir Haman, saudara. Sebab itu Haman menjawab seperti ini, saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya. Hendaklah orang itu diambilkan pakaian kebesaran yang biasanya dipakai oleh baginda sendiri. Jadi saudara, orang itu akan memakai pakaiannya raja. Haman berpikir pakaian itulah yang cocok buatnya. Lalu kuda baginda dihias dengan lambang-lambang kerajaan. Seorang pembesar negara dari golongan bangsawan harus mengenakan pakaian itu kepada orang yang hendak baginda hormati itu. Lalu tidak hanya cukup dinaikkan di atas kuda, lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda baginda melalui lapangan kota. Dan pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru, beginilah raja memberikan penghormatan kepada orang yang dihormatinya. Saudara, yang tidak diduga oleh Haman adalah bahwa orang yang harus dipakaikan pakaian kebesaran itu, pakaian raja itu dan naik kudanya raja dan diarak keliling kota adalah Mordekai. Dan Haman lebih terkejut karena dirinya lah yang akan berjalan, yang akan memakaikan pakaian raja itu dan berjalan di depan sambil berteriak, beginilah raja memberikan penghargaan kepada orang yang dihormatinya. Pertanyaan saya saudara, apakah ini sebuah kebetulan? Saudara, sebenarnya kalau kita membaca kitab Ester secara keseluruhan, ada lagi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sepertinya sebuah kebetulan. Bagaimana mungkin saudara Ratu Wasti itu digantikan oleh Ester yang adalah anak yatim piatu? Bagaimana mungkin saudara yang terpilih justru adalah anak yatim piatu berbangsa Israel? Saudara, jika terlalu banyak kebetulan, apakah benar semua itu hanya sekedar kebetulan saja? Saudara, dari sudut pandang kita,
Sungguh mengherankan bagaimana banyak hal itu bisa terjadi begitu saja pada waktu-waktu yang sepertinya bertepatan. Namun jangan salah, terlalu banyak kebetulan dalam kitab Ester. Sehingga tidak mungkin saudara itu adalah sebuah kebetulan atau keberuntungan. Bukan. Tangan Allah yang tidak terlihatlah yang diam-diam bekerja di balik layar. Setujukah Bapak Ibu Saudara kalau saya menyimpulkan seperti ini? Tangan Allah memang tidak terlihat, namun Ia bekerja dalam setiap keadaan hidup kita. Tangan Allah memang tidak terlihat. Tidak ada satupun dari kita yang bisa melihat tangan Allah itu. Namun saudara, Ia bekerja dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita tidak bisa melihat Allah bekerja, bukan berarti Allah tidak bisa melihat kita. Allah melihat kita, saudara. Waktu kita tidak bisa melihat apa-apa terjadi, belum tentu tidak ada apa-apa yang terjadi. Itu hanya keterbatasan kita sebagai manusia untuk dapat melihat pekerjaan Allah, saudara. Lalu mungkin ada yang bertanya seperti ini, jika tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini, bagaimana sikap kita jika terjadi hal yang buruk di dalam hidup kita? Saudara, kalau kita menanyakan pertanyaan ini, kalau memang tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kebetulan, dan Allah ada bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, saya jadi teringat kisah Yusuf. Kisah Yusuf. Jika ada dari kita yang merasa apa yang kita alami adalah hal yang buruk, saudara, maka rasanya Yusuf mengalami yang lebih buruk yang kita alami, saudara. Saudara, ia dimasukkan dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf, saudara, bukan di time out, bukan dihukum sebentar oleh saudaranya di sumur yang kering. Bukan, saudara. Pokoknya saudaranya itu memang bermaksud meninggalkan Yusuf mati perlahan di dalam sumur itu. Mati perlahan. Itu bukan karena saudaranya pengen menyelamatin daripada dibunuh, ya sudahlah. Tidak, saudara. Karena saudaranya punya pikiran lain daripada dibunuh. Lebih baik kemudian orang ini dijual sementara, dijual sehingga menghasilkan uang. Saudara, saya pikir Yusuf kalau mau sakit hati, kalau mau melihat peristiwa itu menjadi hal yang buruk, kalau mau melihat bahwa tindakan saudara-saudaranya adalah tindakan yang sangat jahat, mau sakit hati, mau balas dendam, mau marah, pasti Yusuf berhak untuk itu, saudara. Saya pikir Yusuf punya potensi besar untuk jadi joker, saudara. Kalau orang berpikir bahwa orang-orang yang baik kalau ditimpa kemalangan, di-abuse oleh orang-orang jahat, maka dia bisa menjadi jahat. Saya pikir Yusuf pantas untuk itu. Dia bisa menjadi orang yang jahat sekali dan melampiaskan kemarahannya pada banyak orang. Dia bisa jadi penjahat berdarah dingin jika ia hanya mengikuti sakit hatinya, saudara. Tetapi ia sadar hal yang buruk yang ia alami bukanlah sebuah kebetulan. Sebab itu ia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tangan Allah memang tidak terlihat, namun Ia bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin saudara, apapun kondisi kita saat ini, Allah tidak meninggalkan kita. Kita memang tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Ia sanggup membalikan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang diberkati. Membalikan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Mordekai, saudara. Yang dialami oleh Haman. Haman yang pikir maka yang meninggal adalah Mordekai, yang akan dihukum adalah Mordekai. Tetapi sebaliknya, saudara, tiang yang dia dirikan itu kemudian diperuntukkan untuk dirinya. Hamanlah yang kemudian disulakan, ditusuk di tiang yang dia buat sendiri, saudara. Saudara, itu sebuah pembalikan peristiwa sejarah yang besar pada saat itu yang terjadi di Persia.
Dan saudara, pembalikan peristiwa terbesar dalam sejarah dunia bukan hal itu saudara. Tetapi pembalikan peristiwa terbesar dalam sejarah dunia adalah ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Orang-orang mengira bahwa jika Yesus mati, tamatlah pekerjaannya. Tamatlah apa yang dia lakukan. Saudara, justru kematian Yesus di kayu salib adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang terbesar. Karya terbesar yang pernah ada di bumi ini. Karya terbesar, pembalikan terbesar dalam sejarah adalah ketika Tuhan Yesus mati bagi semua orang di atas kayu salib. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Saudara, apa yang terjadi pada kitab Ester saya yakin menunjuk pada apa yang kemudian terjadi pada Tuhan Yesus. Yang kematiannya adalah justru wujud kasihnya yang terbesar. Yang kematiannya justru adalah kemenangan atas dosa karena ia bangkit dari kematian itu. Dan sampai saat ini saya yakin tangan Allah yang memang tidak terlihat itu tetap bekerja dalam setiap keadaan hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu saudara, apa yang Allah kerjakan saat krisis ini? Apakah Allah sedang bekerja menghukum orang yang berbuat dosa? Kita tidak tahu saudara. Apakah Allah sedang memurnikan iman kita? Ada anak-anak Tuhan yang harus mengalami sakit, menderita. Ada anak-anak Tuhan yang harus kehilangan orang-orang yang ia kasihi. Apakah ini saatnya Allah ingin memurnikan iman kita supaya kita bergantung sepenuhnya pada Dia? Bisa jadi saudara. Apakah Allah sedang menyadarkan seluruh manusia untuk tidak menyombongkan diri, mengakui bahwa dirinya terbatas dan kemudian datang kepada Allah dan bertobat? Bisa jadi. Mungkinkah Allah sedang memulihkan bumi yang sakit oleh berbagai banyak perbuatan manusia? Bumi yang semakin tua, udara yang tidak lagi bagus dinikmati oleh manusia. Mungkinkah Allah sedang memulihkan dunia yang sedang sakit? Saudara bisa melihat PowerPoint ada gambar langit Jakarta yang diambil dari salah satu apartemen di Kelapa Gading. Saudara, biasanya kita tidak memiliki langit yang seperti ini. Tapi di masa-masa pandemi tidak hanya di Jakarta tapi di banyak kota, orang-orang bisa dapat melihat langit yang sama sekali sudah lama mereka tidak pernah lihat di kota mereka. Apakah mungkin Allah sedang memulihkan bumi yang sakit? Saudara, sejujurnya kita tidak punya jawaban yang pasti. Ada yang berkata begini, even though you see nothing, God is working. Ketika kita tidak bisa melihat apa-apa, percayalah, Allah tetap bekerja. Tangan Allah yang tidak terlihat itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita akan menyaksikan persembahan pujian. Saya rindu pujian ini menolong Bapak Ibu sekali lagi untuk dapat melihat rencana Allah yang besar atas hidup kita. Memaknai penderitaan, kesulitan, dan apapun yang kita alami saat ini di dalam tangan Allah yang kuat, yang mungkin hari ini tidak bisa dapat kita lihat dalam hidup kita. Dan waktu pujian ini disampaikan, berdoalah kepada Allah dan katakanlah doa-doamu kepadanya. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth.
Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds the future in His hand. So don't leave as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan apa adanya kami. Engkau yang tahu kondisi kami. Engkau yang tahu apa yang kami pikirkan. Tuhan, berikanlah kami kembali iman untuk dapat melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam dan ada tangan-Mu yang tidak dapat kami lihat bekerja sepenuhnya atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas kota kami, atas bangsa kami, dan atas dunia ini Bapa. Mampukan kami untuk dapat melihat bahwa Allah itu hidup dan Dia berkarya.
Dan jadikanlah kami saksi-saksi-Mu Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan biarlah sekali lagi kami dapat melihat salib Kristus itu sebagai bukti pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kalau anak-Mu sendiri Engkau mau berikan kepada kami yakin Tuhan, apapun yang kami perlukan di bumi ini, Engkau akan sediakan. Tetapi yang paling penting adalah bawa kami sekali lagi untuk melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan kasih-Mu atas hidup kami hari ini. Dan biarlah kiranya kami dapat bekerja dan melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan dengan satu keyakinan bahwa Allah sedang merencanakan yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita meresponi kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dengan suatu pujian pelangi kasih-Nya. Biar ini nyanyian pengharapan kita kepada Tuhan, Allah penyelamat kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk dunia, bangsa, dan juga untuk masing-masing jemaat yang ada doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami semua. Kami terus mendoakan untuk kondisi dunia yang secara umum masih dilanda kekhawatiran tidak berakhirnya wabah COVID ini. Kami mendoakan supaya tiap-tiap pemimpin negara diberikan bijaksana oleh Tuhan dan anugerah. Ya Tuhan, anugerah-Mu melampaui segala kekhawatiran kami. Dan kami berdoa supaya apapun tindakan yang dilakukan Tuhan, Engkau memberkati bagi umat manusia supaya kami boleh melalui dan melewati dengan baik wabah ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi secara khusus dan seluruh stafnya. Kami berdoa untuk tiap-tiap kepala daerah. Kami berdoa supaya penanganan dan semua tindakan perlakuan yang dilakukan Tuhan memberkati. Sehingga kami, masyarakat bangsa Indonesia ini boleh benar-benar bisa melewati wabah ini juga dengan baik, ya Tuhan. Tuhan berkati baik ekonomi, penataan, semua hal yang dilakukan
Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan. Begitu juga khususnya untuk para dokter, tim perawat yang ada secara langsung menangani pasien-pasien yang ada. Kami berdoa supaya jumlahnya tidak bertambah ya Tuhan. Kami berdoa supaya yang sembuh semakin banyak. Kami berdoa supaya yang sakit diberikan kekuatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka semua boleh sembuh oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah bencana juga kami mendoakan supaya bangsa kami boleh bisa menangani bencana-bencana yang ada dengan baik. Tuhan, kami mengingat jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dalam pergumulannya sendiri-sendiri ya Tuhan. Tuhan, lihatlah beban yang ditanggung oleh umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat di sini semua GPMBRI. Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa untuk yang bergumul dengan pekerjaan. Kami berdoa juga yang bergumul dengan masalah-masalah keuangan. Tuhan, Kau juga terus menolong dan memberkati ya Tuhan. Kiranya diberikan kekuatan dan jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang kami kenal, yang mungkin juga bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, Kau memberkati satu persatu. Terpuji nama Tuhan. Dengar doa kami dan lawatlah jemaat-Mu. Firman-Mu menyertai dan menetap dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa dulu sejenak sebelum memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sekalian kami umat-Mu datang kembali pada pagi hari ini, hendak memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan, Engkau pakai persembahan syukur ini supaya menjadi alat dan saluran berkat bagi pelayanan Tuhan melalui gereja GPMBRI Kelapa Gading. Biarlah persembahan ini juga sebagai wujud syukur kami yang terdalam atas pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang sungguh melimpah di dalam hidup kami. Atas pertolongan Tuhan dalam setiap hari yang kami lalui, walaupun keadaan begitu menakutkan, keadaan begitu membuat kami gentar, biarlah Tuhan dalam hati kami yang terdalam, kami boleh sungguh merasakan pimpinan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh memberikan persembahan syukur ini dengan penuh sukacita dan boleh sungguh-sungguh kami memberikannya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita memberikan persembahan syukur kita dengan pujian Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ya tebusku, Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus, ada damai di hatiku. Ku bersyukur Ya dengarku, meskipun tak terkabul.
Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, sumber selamat, sumber berkat. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya berkelimpahan. Tuhan Allah kita menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, engkau dan seisi rumah tangga sekarang dan seterusnya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Silakan jemaat bersaat teduh pribadi, lepas pribadi, dan Tuhan Yesus memberkati.